Bayangkan Anda bangun besok pagi, rekening Anda nol, tidak ada tabungan, tidak ada aset, tidak ada bisnis, tidak ada siapapun yang bisa Anda hubungi. Sekarang saya ingin bertanya, siapa Anda tanpa uang? Apakah Anda masih bernilai? Atau Anda hanya terlihat bernilai karena angka di rekening? Saya adalah Charlie Munger. Saya pernah membangun kekayaan miliaran. Dan saya pernah kehilangan segalanya. Bukan sekali, tapi 2 kali. Dan justru dari kehancuran itulah saya menemukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah dibahas di seminar, dan terlalu jujur untuk dijual sebagai motivasi. Kebanyakan orang tidak gagal karena kurang pintar. Mereka gagal karena mengulang kesalahan yang sama sambil berharap hasil yang berbeda. Dalam 90 hari, saya tidak mencari keajaiban. Saya membangun kembali segalanya dengan cara berpikir yang dingin, keputusan yang tidak populer, dan langkah-langkah yang akan membuat ego Anda tidak nyaman. Pertanyaannya sekarang, bukan apakah ini mungkin? Pertanyaannya adalah, jika semua milik Anda hilang malam ini, apakah Anda tahu langkah pertama yang benar? Jika tidak, video ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan. Sebelum Anda mengenal saya sebagai miliarder, sebelum nama saya dikaitkan dengan kebijaksanaan, logika dingin, dan keputusan besar, saya ingin Anda tahu satu hal terlebih dahulu. Saya pernah kehilangan segalanya. Bukan sekali, tapi 2 kali. Dan anehnya, justru dari titik paling gelap itulah cara berpikir saya tentang uang, hidup, dan kekayaan benar-benar lahir. Bayangkan, ini Anda bangun tidur esok pagi. Rekening Anda kosong. Aset Anda tidak ada. Tidak ada properti. Tidak ada saham. Tidak ada bisnis. Tidak ada tabungan darurat. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda, jujur saja, apa yang pertama kali Anda rasakan? Takut? Panik? Marah? Atau putus asa? Sebagian besar orang akan membeku. Sebagian lagi akan panik dan melakukan kesalahan. Dan hampir semuanya akan bertanya, bagaimana caranya saya cepat kaya lagi? Itulah kesalahan pertama. Saya tahu karena saya pernah ada di sana. Usia saya 29 tahun. Saya merasa pintar. Saya merasa bekerja keras. Saya merasa dunia berutang kesuksesan kepada saya. Dan kemudian semuanya runtuh. Tidak ada uang. Tidak ada kepastian. Tidak ada jalan yang jelas. Yang tersisa hanya satu hal, diri saya sendiri dan pikiran saya. Saya ingin Anda berhenti sejenak di sini, renungkan satu pertanyaan yang jarang ditanyakan orang. Jika uang Anda diambil, apakah Anda masih bernilai? Jika status Anda dicabut, apakah Anda masih berbahaya? Jika semua alat Anda dihilangkan, apakah Anda masih tahu harus mulai dari mana? Sebagian besar orang tidak. Dan itulah mengapa kehancuran total adalah guru yang kejam. Tapi jujur, saat Anda kehilangan segalanya, Anda tidak bisa lagi bersembunyi di balik keberuntungan, tidak bisa menyalahkan sistem, tidak bisa berpura-pura sibuk. Yang tersisa hanyalah kualitas keputusan Anda. Saya tidak menangis. Berhari-hari, saya tidak menulis kalimat motivasi di dinding. Saya tidak mencari siapa yang harus disalahkan. Saya hanya bertanya pada diri sendiri. Satu hal, saya gagal di mana dan mengapa? Pertanyaan ini tidak nyaman. Pertanyaan ini menyakitkan. Tapi inilah pertanyaan yang membedakan orang yang bangkit dan orang yang selamanya menjadi korban. Apakah Anda berani mengaku bahwa sebagian besar kegagalan Anda bukan karena kurang modal, tapi karena keputusan bodoh yang diulang-ulang? Saya mengakuinya. Dan pengakuan itu mengubah hidup saya. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuat Anda tidak nyaman. Jika besok Anda mendapatkan uang dalam jumlah besar, tanpa mengubah cara berpikir Anda, uang itu akan pergi lebih cepat dari kedatangannya. Saya telah melihatnya berulang kali,
dan saya mengalaminya sendiri. Masalah orang miskin bukan kurang uang. Masalahnya adalah cara berpikir yang membuat mereka miskin. Bahkan saat uang ada di tangan, saya tidak mengatakan ini untuk merendahkan siapapun. Saya mengatakan ini karena ini kenyataan saat saya kehilangan segalanya. Saya menyadari satu fakta pahit. Uang bukan akar masalah. Uang hanyalah akibat. Akibat dari apa? Dari cara Anda melihat dunia. Dari bagaimana Anda mengambil keputusan. Dari bagaimana Anda bereaksi saat keadaan tidak adil. Saya ingin bertanya sesuatu yang sederhana, tapi sangat menentukan masa depan Anda. Ketika Anda gagal, apakah refleks pertama Anda adalah belajar atau mencari kambing hitam? Ketika rencana Anda hancur, apakah Anda menyesuaikan strategi atau mengeluh tentang nasib? Saya menyebut ini sebagai perbedaan antara orang yang hidup dengan prinsip dan orang yang hidup dengan emosi. Di titik terendah hidup saya mulai membangun kembali segalanya dari satu tempat saja. Bukan dari dompet, bukan dari rekening bank. Dari pikiran, saya mulai mempelajari bagaimana dunia sebenarnya bekerja. Bukan bagaimana dunia seharusnya bekerja menurut harapan saya. Saya belajar bahwa kerja keras tanpa arah adalah jebakan, kepintaran tanpa disiplin adalah ilusi, dan kepercayaan diri tanpa logika adalah bom waktu. Saya berhenti bertanya, bagaimana cara menghasilkan uang? Dan mulai bertanya, keputusan bodoh apa yang harus saya hentikan hari ini? Karena menghindari kebodohan jauh lebih mudah daripada mengejar kejeniusan. Biarkan saya provokatif sebentar. Sebagian besar orang tidak gagal karena kurang cerdas. Mereka gagal karena terus mengulang kesalahan yang sama, sambil berharap hasil yang berbeda. Mereka ingin hasil besar, tanpa perubahan besar. Mereka ingin hidup berubah, tanpa mengubah diri mereka sendiri. Apakah Anda salah satunya? Saya menyadari bahwa jika saya ingin membangun kembali kekayaan, saya harus menjadi versi diri saya yang lebih rasional, lebih sabar, dan jauh lebih rendah hati. Ego adalah musuh utama pemulihan. Dan kebanyakan orang terlalu sibuk menjaga harga diri, hingga lupa menyelamatkan masa depan. Saya tidak butuh terlihat hebat. Saya butuh menjadi efektif. Saya tidak peduli terlihat sukses hari ini. Saya peduli tidak perlu mengulang kegagalan yang sama 10 tahun lagi. Inilah fondasi sesungguhnya dari pemulihan. Saya bukan uang, bukan koneksi, bukan keberuntungan, cara berpikir. Dan di titik ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir yang akan menjadi benang merah dari seluruh perjalanan 90 hari ke depan. Jika besok segalanya diambil dari Anda, apakah yang tersisa cukup kuat untuk membangun semuanya kembali? Karena jika jawabannya tidak, maka masalah Anda bukan ekonomi. Masalah Anda adalah pola pikir. Dan kabar baiknya, itu bisa diubah. Jika Anda mengira bahwa setelah bangkrut, langkah pertama saya adalah bekerja lebih keras, Anda salah besar. Justru di titik nol itulah, saya melakukan sesuatu yang akan dianggap bodoh oleh hampir semua orang. Hari pertama setelah saya kehilangan segalanya, saya tidak berlari. Saya tidak menelepon siapapun untuk minta tolong. Saya tidak menyusun rencana bisnis. Saya berhenti. Dan izinkan saya bertanya pada Anda sekarang. Kapan terakhir kali Anda benar-benar berhenti? Bukan karena malas, tapi karena berpikir. Sebagian besar orang menganggap diam itu kelemahan. Padahal, dalam dunia keputusan besar, diam adalah senjata. Saat seseorang jatuh bangkrut, emosinya rusak, logikanya bias, dan egonya masih ingin terlihat pintar. Itu kombinasi paling berbahaya. Saya tahu satu hal dengan sangat jelas. Jika saya bergerak saat pikiran saya kacau, saya hanya akan mengulangi kesalahan yang sama, dengan wajah yang berbeda. Jadi saya melakukan inventarisasi, bukan inventaris barang. Inventaris diri.
Saya bertanya dengan brutal pada diri saya sendiri. Apa yang sebenarnya saya kuasai? Bukan apa yang tertulis di ijazah. Bukan apa yang terdengar keren saat diceritakan ke orang lain. Tapi apa yang benar-benar bisa saya lakukan. Lebih baik dari kebanyakan orang, saya juga mencatat semua kegagalan saya. Tanpa pembenaran. Tanpa alasan. Saya menuliskan keputusan bodoh saya seolah-olah itu laporan kejahatan. Dan di sanalah saya menemukan pola. Saya tidak gagal karena kurang pintar. Saya gagal karena terlalu percaya diri. Saya terlalu cepat. Terlalu ingin terlihat benar. Terlalu malas mengatakan, saya belum tahu. Saya ingin Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Jika kegagalan Anda ditulis di papan besar, apakah Anda berani membacanya tanpa alasan? Sebagian besar orang tidak sanggup, karena kejujuran itu mahal. Tapi kebohongan pada diri sendiri jauh lebih mahal. Di minggu pertama itu, saya tidak mencari uang. Saya mencari kejelasan. Karena uang bisa dicari. Tapi keputusan yang salah bisa menghancurkan bertahun-tahun kerja keras. Inilah kebenaran pahitnya. Orang yang langsung gas setelah bangkrut, biasanya bangkrut lagi. Bukan karena nasib, tapi karena mereka membawa pola pikir lama ke situasi baru. Saya tidak mau menjadi orang itu. Dan mungkin sekarang Anda bertanya, kalau tidak bergerak, bagaimana dengan tagihan? Pertanyaan bagus. Dan itulah alasan fase berikutnya. Sangat brutal. Setelah pikiran saya jernih, setelah saya tahu apa yang tidak boleh saya ulangi, saya masuk ke fase yang paling menghancurkan ego. Menghasilkan uang tunai secepat mungkin. Saya tidak mencari pekerjaan impian. Saya tidak mengejar passion. Saya tidak peduli apakah pekerjaan itu membuat saya terlihat hebat. Saya peduli satu hal saja. Apakah uang masuk? Izinkan. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang akan menyinggung banyak orang. Harga diri tidak membayar tagihan. Dan jika Anda bangkrut, tapi masih terlalu sombong untuk melakukan pekerjaan kecil, Anda tidak kekurangan uang. Anda kelebihan ego. Saya tidak menunggu peluang sempurna. Saya menciptakan aliran uang dari apapun yang bisa saya lakukan. Saya menawarkan nilai. Saya memecahkan masalah. Saya membuat diri saya berguna. Saya ingin Anda berpikir jujur sekarang. Jika semua gelar, jabatan, dan status Anda dicabut, masalah apa yang bisa Anda selesaikan hari ini yang orang lain mau membayar? Jika jawabannya tidak ada, itulah pekerjaan rumah Anda yang sebenarnya. Banyak orang berkata, saya ingin bisnis, tapi yang mereka maksud sebenarnya adalah, saya ingin terlihat sukses. Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya butuh likuiditas. Saya butuh napas. Uang tunai memberi Anda waktu, dan waktu memberi Anda pilihan. Saya tidak membangun kerajaan di fase ini. Saya membangun kestabilan. Saya tidak peduli skalanya kecil, saya peduli konsistensinya. Nyata, di fase ini, banyak orang terjebak satu kesalahan fatal. Mereka menukar waktu demi uang, tanpa pernah berpikir bagaimana keluar dari jebakan itu. Saya berbeda. Saya melihat setiap pemasukan sebagai batu loncatan, bukan tujuan akhir. Saya bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana cara membuat uang ini menjadi alat, bukan candu. Karena terlalu banyak orang terjebak di pendapatan cepat dan lupa membangun posisi yang kuat. Apakah Anda bekerja keras atau hanya sibuk? Apakah Anda menghasilkan uang atau hanya menunda kegagalan? Pertanyaan ini tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan inilah yang menyelamatkan saya. Saya tidak mengeluh soal sistem. Saya tidak menyalahkan ekonomi. Saya fokus pada apa yang bisa saya kendalikan hari ini. Dan yang bisa saya kendalikan adalah menjadi berguna. Izinkan saya memberi Anda satu prinsip sederhana. Jika Anda bisa membuat
atau menghemat uang untuk orang lain. Uang akan menemukan jalan ke Anda. Tidak cepat, tidak instan, tapi pasti. Di fase ini, saya belajar satu pelajaran yang tidak pernah saya lupakan. Orang miskin bertanya, "Berapa gajinya?" Orang kaya bertanya, "Masalah apa yang bisa saya ambil alih?" Dan semakin besar masalah yang bisa Anda pecahkan, semakin besar nilai Anda. Saya tidak mencari pekerjaan. Saya mencari titik sakit. Dan mungkin sekarang Anda bertanya, apakah ini melelahkan? Ya, sangat. Tapi, jauh lebih melelahkan berpura-pura baik-baik saja, sambil perlahan tenggelam. Saya memilih lelah dengan arah, bukan lelah tanpa tujuan. Saya ingin menutup bagian ini dengan satu pertanyaan yang harus Anda jawab dengan jujur. Jika besok Anda harus menghasilkan uang tanpa bantuan siapapun, tanpa status, tanpa alasan, apa satu hal paling realistis yang bisa Anda lakukan? Jika Anda belum punya jawabannya, maka Anda belum siap untuk bangkit. Dan justru itulah kabar baiknya. Karena kesadaran itu adalah awal dari pemulihan yang sesungguhnya. Dan pada titik ini, saya ingin jujur pada Anda. Jika setelah mendapatkan aliran uang pertama Anda merasa aman, maka Anda sudah berada di jalur yang salah. Uang tunai bukan tujuan. Iya, hanya oksigen. Dan oksigen hanya membuat Anda bertahan hidup, bukan menang. Setelah fase bertahan hidup terlewati, saya menghadapi pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah saya ingin bekerja selamanya, atau membangun posisi yang membuat saya sulit digantikan? Sebagian besar orang tidak pernah sampai ke pertanyaan ini. Mereka terlalu lelah atau terlalu nyaman. Saya sadar satu hal. Jika saya hanya mengandalkan tenaga saya sendiri, saya akan selalu punya batas. Waktu saya terbatas, energi saya terbatas, dan hidup tidak memberi diskon karena Anda bekerja keras. Maka saya mulai mencari pengungkit, bukan dengan licik, bukan dengan manipulasi, tapi dengan logika. Saya bertanya, siapa yang punya waktu, uang, atau jaringan, tapi tidak punya kejelasan? Dan disitulah peluang nyata berada. Saya tidak mencari investor. Saya mencari orang cerdas yang memiliki masalah nyata. Saya tidak menjual mimpi. Saya menawarkan struktur. Saya ingin Anda memikirkan ini baik-baik. Mengapa orang dengan uang masih kehilangan uang? Karena uang tanpa keputusan yang tepat adalah beban. Saya memposisikan diri sebagai pengambil keputusan, bukan pekerja, bukan penonton. Leverage sejati bukan soal menekan orang lain. Leverage adalah ketika nilai keputusan Anda lebih besar daripada waktu yang Anda habiskan. Jika Anda tidak hadir, uang tetap bergerak. Jika Anda tidur, nilai tetap tercipta. Sekarang saya ingin bertanya sesuatu yang tidak nyaman. Jika Anda tidak bekerja 1 minggu, apakah semuanya berhenti? Jika jawabannya ya, maka Anda belum punya leverage. Anda hanya punya kesibukan. Di fase ini, saya belajar berkata tidak pada banyak hal, dan berkata ya hanya pada peluang yang membuat saya berpikir lebih lama, bukan bekerja lebih keras. Saya tidak mengejar cepat. Saya mengejar tepat, karena cepat membawa sensasi, tepat membawa kekayaan, dan disinilah banyak orang tergelincir. Mereka ingin menggunakan uang orang lain tanpa disiplin. Mereka ingin hasil besar tanpa tanggung jawab besar. Itu bukan leverage. Itu bom waktu. Saya belajar satu prinsip sederhana. Jika Anda ingin memegang kemudi, Anda harus siap menanggung badai. Dan saya siap. Sekarang izinkan saya membawa Anda ke fase yang paling sepi dan paling menentukan, fase di mana tidak ada tepuk tangan, tidak ada sensasi, tidak ada cerita heroik, hanya fondasi. Saya tahu satu hal dengan sangat jelas, jika saya kembali ke nol lagi, itu bukan karena dunia kejam, itu karena saya gagal membangun sistem yang melindungi saya dari kebodohan saya sendiri.
Saya tidak mempercayai motivasi. Motivasi fluktuatif. Iya, datang dan pergi. Saya mempercayai kebiasaan dan struktur. Saya membangun hidup yang membuat saya sulit membuat kesalahan besar. Saya membaca setiap hari, bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk menghindari bodoh. Saya menghindari keputusan besar saat emosi tinggi. Saya memilih lingkungan yang berani menentang saya, bukan yang selalu setuju. Sekarang izinkan saya bertanya pada Anda. Apakah hidup Anda dirancang untuk membuat Anda menang, atau hanya bertahan? Apakah rutinitas Anda melindungi Anda dari kesalahan fatal, atau justru mendorong Anda mengulanginya? Sebagian besar orang membangun hidup tanpa sadar bahwa mereka sedang membuka pintu bagi kegagalan berikutnya. Saya menutup pintu itu satu persatu. Saya tidak mengejar peluang baru sebelum peluang lama benar-benar saya pahami. Saya tidak menambah kompleksitas tanpa alasan yang sangat kuat, karena semakin rumit hidup Anda, semakin mudah Anda kehilangan kendali. Fondasi sejati bukan aset, bukan angka, bukan pengakuan. Fondasi adalah kemampuan untuk berkata, jika semuanya runtuh lagi, saya tahu persis harus mulai dari mana. Dan saya tahu, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir di bagian ini. Jika kesuksesan Anda saat ini hilang besok, apakah Anda panik atau tenang? Karena ketenangan itu bukan datang dari uang. Ia datang dari pondasi yang benar. Dan jika Anda membangunnya dengan benar, nol tidak lagi menakutkan. Nol hanyalah titik awal yang sudah Anda kuasai. Dan sebelum Anda menutup video ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sering dihindari orang, bukan tentang cara sukses, tapi tentang cara gagal, lagi, dan lagi, dan lagi, karena kebanyakan orang tidak jatuh sekali, mereka jatuh berkali-kali dengan kesalahan yang sama. Izinkan saya jujur, tanpa basa-basi. Sebagian besar orang yang bangkrut sebenarnya tidak pernah bangkit. Mereka hanya mengganti bentuk kegagalan. Mereka pindah pekerjaan, mereka ganti bisnis, mereka ganti lingkungan. Tapi satu hal tidak pernah berubah, cara berpikir mereka. Saya melihat pola ini sepanjang hidup saya. Orang yang cerdas, orang yang rajin, orang yang terlihat punya potensi, tapi selalu kembali ke titik nol. Mengapa? Karena mereka jatuh cinta pada ilusi. Ilusi cepat kaya, ilusi jalan pintas, ilusi terlihat berhasil sebelum benar-benar stabil. Saya ingin bertanya sesuatu yang sangat penting. Apakah Anda ingin benar-benar kaya, atau hanya ingin terlihat berhasil? Karena dua hal itu sering kali bertolak belakang. Kesalahan paling mematikan adalah gengsi. Gengsi untuk mengakui salah. Gengsi untuk memulai dari kecil. Gengsi untuk terlihat belajar. Jika Anda bangkrut tapi masih ingin terlihat hebat, Anda sedang menggali lubang yang sama. Saya tidak peduli terlihat bodoh. Saya peduli tidak mengulang kesalahan mahal. Kesalahan berikutnya lebih halus dan lebih berbahaya. Menyalahkan keadaan, ekonomi, pemerintah, keluarga, pasar, semua itu mungkin berperan. Tapi tidak ada satupun yang mengambil keputusan untuk Anda. Saat Anda menyalahkan sesuatu di luar diri Anda menyerahkan kendali. Dan orang yang tidak memegang kendali tidak akan pernah membangun kekayaan jangka panjang. Saya bertanya pada diri saya sendiri setiap kali gagal, keputusan mana yang ada di tangan saya, dan saya salah mengambilnya? Pertanyaan ini menyakitkan, tapi ia membersihkan ilusi. Kesalahan lain yang sering saya lihat adalah kecanduan bergerak. Terlihat sibuk, terlihat produktif, terlihat bekerja keras, padahal tidak ada yang benar-benar dibangun. Saya ingin Anda merenung. Apakah Anda bergerak karena itu keputusan terbaik, atau karena Anda takut diam dan berpikir? Karena diam seringkali memperlihatkan kebenaran yang
tidak ingin kita lihat. Dan kesalahan terakhir, yang paling sunyi dan paling mahal, tidak belajar. Bukan tidak sekolah, tapi tidak belajar dari kesalahan sendiri. Orang bodoh belajar dari pengalaman. Orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Tapi kebanyakan orang tidak melakukan keduanya. Mereka terlalu sibuk membela diri hingga lupa memperbaiki diri. Jika Anda ingin tahu apakah seseorang akan gagal lagi, lihat satu hal saja. Apakah dia lebih sering membela masa lalu atau membangun masa depan? Sekarang dengarkan saya baik-baik. Jika besok pagi semua yang saya miliki lenyap, uang, aset, nama besar, semua, saya tidak akan panik. Dan ini bukan karena saya sok bijak. Ini karena saya tahu sesuatu yang tidak bisa diambil dari saya. Saya tahu cara berpikir saya bekerja. Saya tahu jebakan yang harus dihindari. Saya tahu dari mana harus mulai. Kekayaan terbesar saya bukan miliaran dolar, tapi keyakinan rasional bahwa saya bisa membangunnya kembali. Dan saya ingin Anda memiliki itu juga. Saya ingin Anda sampai pada titik di mana nol tidak lagi terasa seperti hukuman, tapi hanya reset. Titik di mana kegagalan bukan akhir cerita, tapi jeda sebelum keputusan yang lebih baik. Izinkan saya bertanya satu hal terakhir. Jika hidup Anda di-reset hari ini, apakah Anda tahu langkah pertama yang benar? Atau Anda hanya berharap keberuntungan akan lebih baik kali ini? Harapan bukan strategi. Doa tanpa keputusan adalah hiburan. Yang menyelamatkan, saya bukan optimisme, tapi rasionalitas. Bukan keberanian nekat, tapi kehati-hatian yang konsisten. Saya tidak mengejar hidup yang mudah. Saya membangun hidup yang masuk akal. Dan hidup yang masuk akal bertahan lebih lama daripada hidup yang terlihat hebat. Jika ada satu pesan yang ingin saya tinggalkan untuk Anda, ini dia. Jangan ukur kesuksesan dari seberapa tinggi Anda berdiri hari ini. Ukur dari seberapa tenang Anda jika harus memulai lagi besok. Karena orang yang benar-benar kaya bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang tahu bahwa jatuh bukan akhir. Dan jika Anda sampai di titik itu, Anda tidak pernah benar-benar bangkrut. Anda hanya sedang mengulang permainan yang sudah Anda pahami. Saya ingin Anda mendengarkan bagian ini, bukan dengan telinga Anda saja, tapi dengan kejujuran yang paling dalam yang masih Anda miliki. Karena pesan ini bukan tentang uang, bukan tentang bisnis, bukan tentang investasi, ini tentang diri Anda saat semua hal di luar diri Anda tidak lagi bisa diandalkan. Saya adalah Charlie Munger, dan sepanjang hidup saya melihat satu kebenaran yang berulang tanpa ampun. Orang tidak hancur karena kehilangan uang. Mereka hancur karena kehilangan arah dan tidak pernah membangunnya kembali. Kehilangan uang itu menyakitkan, tentu saja. Tapi kehilangan kemampuan berpikir jernih jauh lebih mematikan. Dunia ini tidak kejam karena ia mengambil sesuatu dari Anda. Dunia ini kejam karena ia tidak peduli apakah Anda belajar atau tidak. Dan disitulah sebagian besar orang gagal. Mereka ingin hasil tanpa perubahan. Mereka ingin hidup berbeda tanpa menjadi pribadi yang berbeda. Mereka ingin diselamatkan tanpa pernah bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Izinkan saya provokatif. Jika hidup Anda terus berulang dengan pola kegagalan yang sama, maka masalahnya bukan keadaan. Masalahnya adalah Anda yang terus membawa pola lama ke kesempatan baru. Tidak ada strategi yang bisa menyelamatkan orang yang terus membela kesalahan masa lalunya. Tidak ada peluang yang cukup besar untuk orang yang menolak bercermin. Saya ingin Anda bertanya dengan jujur, bukan untuk dunia, tapi untuk diri sendiri. Apakah Anda benar-benar ingin berubah? Atau hanya ingin keadaan berubah? Karena dua hal itu tidak sama. Berubah itu menyakitkan. Ia menuntut Anda mengakui kebodohan sendiri, mengakui keputusan buruk, mengakui bahwa Anda belum sehebat yang selama ini Anda yakini.
dan ego akan melawan mati-matian. Ego akan berkata, Anda tidak salah, Anda hanya kurang beruntung, Anda pantas mendapatkan lebih. Tapi, hidup tidak membayar berdasarkan perasaan pantas. Hidup membayar berdasarkan nilai nyata yang Anda berikan. Jika Anda tidak dibayar sesuai harapan, jangan marah pada dunia. Tanyakan pada diri Anda, nilai apa yang sebenarnya saya bawa? Dan jika jawaban itu mengecewakan, itulah titik awal yang sesungguhnya. Banyak orang takut pada nol, takut kehilangan segalanya, takut memulai dari bawah, padahal nol bukan musuh Anda. Nol adalah cermin paling jujur tentang siapa Anda sebenarnya tanpa topeng, tanpa status, tanpa validasi. Nol memperlihatkan apakah Anda punya fondasi atau hanya dekorasi. Saya ingin Anda mengingat satu hal ini. Uang tidak membuat Anda kuat. Ia hanya memperlihatkan seberapa kuat Anda sebenarnya. Jika Anda bijak, uang memperbesar kebijaksanaan Anda. Jika Anda ceroboh, uang memperbesar kehancuran Anda. Itulah sebabnya tidak semua orang pantas menjadi kaya, dan tidak semua orang siap memegang tanggung jawab itu. Kekayaan sejati bukan kemampuan membeli apapun, tapi kemampuan berkata, jika semuanya diambil dari saya hari ini, saya tetap tenang. Ketenangan itu tidak dibangun dari motivasi sesaat. Ia dibangun dari kebiasaan berpikir benar setiap hari. Saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang memuji. Ia dibangun saat Anda memilih tidak melakukan hal bodoh meski semua orang melakukannya. Ia dibangun saat Anda berani berkata, saya belum tahu, dan mau belajar tanpa gengsi. Ia dibangun saat Anda memilih keputusan yang masuk akal meski tidak terlihat keren. Dunia modern mendorong Anda untuk terlihat sukses, bukan menjadi stabil. Untuk terlihat sibuk, bukan menjadi efektif. Untuk terlihat kaya, bukan menjadi kuat. Dan jika Anda tidak sadar, Anda akan menghabiskan hidup mengejar citra dan kehilangan substansi. Saya tidak ingin Anda hidup seperti itu. Saya ingin Anda sampai pada titik di mana Anda tidak lagi bertanya, bagaimana cara cepat berhasil, tapi bertanya, kesalahan apa yang harus saya hindari agar hidup saya tidak runtuh, karena hidup yang hebat lebih sering dibangun dengan menghindari kebodohan daripada mengejar kejeniusan. Jika ada satu pesan moral yang ingin saya titipkan pada Anda, ini dia. Bangunlah diri Anda sedemikian rupa hingga kegagalan tidak menghancurkan Anda, kritik tidak melumpuhkan Anda, dan kehilangan tidak menghapus identitas Anda. Bangun fondasi, bukan ilusi. Bangun cara berpikir, bukan sekadar hasil. Bangun ketenangan, bukan sensasi. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar menang bukan yang paling tinggi terbangnya, tapi yang tahu bahwa jika ia jatuh, ia tidak akan hancur. Ia hanya akan berdiri lagi dengan lebih bijak.